Tuhan dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Mazmur 103 ayat 19 berkata, Tuhan sudah menegakkan taktanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, Dia yang sudah menegakkan taktanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Itu berarti tidak ada satu pun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan, di luar kontrol Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, tidak sehelai rambut pun dari kepalamu akan hilang. Jika sebagai orang yang percaya kita meyakini Tuhan dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu dan berkuasa dalam kehidupan kita sekalian, ini memberikan kepada kita alasan untuk kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu putus asa dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup di dunia ini, termasuk menghadapi pergumulan kita yang melanda seluruh dunia berkaitan dengan corona. Karena Alkitab berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Burung saja Tuhan tidak lupakan. Karena itulah firman Tuhan berkata, bahkan rambut kepala pun terhitung semuanya. Karena itu jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini, seolah-olah Tuhan tidak bisa kendalikan, Tuhan tidak bisa hentikan. Dan pandangan yang seperti inilah yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan seringkali menghantui kita hari lepas hari. Tapi saya mau sampaikan kepada kita sekalian seturut firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan itu menegakkan taktanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu, maka itu memberikan kepada kita beberapa hal sesuai apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan itu Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Karena Dia maha hadir, maka tidak ada tempat dimanapun Tuhan tidak hadir. Di saat kita merasa sendirian dan orang lain mungkin tidak peduli, tidak menghiraukan kita sekalian, Tuhan sesungguhnya hadir bersama dengan kita. Dia dekat dengan kita dan Dia ada di dalam kita. Karena itu firman Tuhan berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tuhan itu maha hadir. Untuk itu apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi saat ini, situasi sulit apapun yang saudara sedang hadapi, percayalah, di tempat di mana saudara ada dan pergumulan-pergumulan sedang saudara hadapi hari ini, Tuhan ada di situ. Dia ada di situ. Dia hadir di situ. Dan Dia dapat menolong saudara saya dalam situasi apapun, karena Dia Tuhan kita yang maha hadir, yang orang lain mungkin tidak menghiraukan kita, tapi Dia ada bersama kita. Yang kedua, Tuhan itu mengetahui segala sesuatu.
Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia sangat mengetahui keadaan kita. Seburuk apapun yang sedang saudara hadapi, saat dalam kesusahan, saat dalam sakit penyakit, atau beban berat yang sedang saudara hadapi, Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Dia mengetahui apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dia tahu kebutuhan hidup kita. Karena itulah firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Firman Tuhan berkata, kita jauh melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam perjalanan hidupnya? Apakah ada di antara kita yang karena kekhawatiran kita bisa menambah sehasta dalam perjalanan hidup? Ya tidak ada. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, jangan kita khawatir, jangan kita takut. Kenapa demikian? Karena Dia Tuhan kita, Dia ada bersama kita dan mengetahui semua keadaan yang sedang kita hadapi, dan Dia mampu memberikan kepada kita jalan keluar karena Dia Tuhan yang ada bersama kita dan mengetahui apa yang menjadi pergumulan kita. Karena itu firman Tuhan berkata, siapa di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada perjalanan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah burung-burung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, situasi sulit yang kita sedang hadapi itu bisa menjadi cara Tuhan untuk mendandani kita, supaya kita lebih beriman, lebih percaya Tuhan dalam hidup kita, sehingga iman percaya kita kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang dilandasi oleh apa kata orang, tapi karena kita sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu, apapun masalah pergumulan yang kita hadapi saat ini, percaya Tuhan bisa menjadikan itu sebagai suatu dandanan dari Tuhan untuk mendandani kita, karena kita lebih berharga dari apapun yang ada dalam dunia ini. Kemudian yang berikutnya, Tuhan itu penolong dan peduli dengan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai ada di antara kita yang menganggap Tuhan tidak peduli dengan kita. Tuhan itu sangat peduli. Dia sangat peduli dengan kita. Dia menolong kita. Untuk itulah penulis kitab Ibrani berkata, jangan kita menjadi hamba uang, tapi kita harus cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Karena Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok kita. Tapi percayalah, Tuhan kita, Bapa kita dalam Yesus Kristus, Dia yang memegang kendali atas hidup dan masa depan kita. Karena itu firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bukan hanya bagi Tuhan, bagi kita pun yang percaya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu mari kita mempercayai kemahakuasaan Tuhan atas hidup kita, karena Dia Tuhan yang menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya, berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas hidup kita. Kiranya Tuhan yang punya firman memberkati kita sekalian. Amin buat firman Tuhan.